Coba lihat ke hamparan putih yang luas di kutub utara. Kamu mungkin akan melihat kilatan putih terang di antara salju. Ini bukan hantu. Ini adalah salah satu burung paling menakjubkan di planet kita, burung hantu salju. Burung hantu ini adalah penyintas sejati, hidup di salah satu tempat paling keras di bumi. Tidak seperti banyak burung hantu lain yang bersembunyi dalam kegelapan hutan, burung hantu salju berkembang biak di dataran tundra yang luas, terbuka, dan tidak berhutan. Mereka adalah simbol kebuasan dan keindahan alami dari ujung utara. Penerbangan mereka yang sunyi dan mata kuning mereka yang tajam, membuat mereka menjadi pemandangan yang tak terlupakan, keajaiban sejati dunia alami. Rumah burung hantu salju adalah tundra Arktik, lanskap beku yang membentang di puncak dunia di Amerika Utara dan Eurasia. Bayangkan tempat dengan sangat sedikit pohon, di mana tanahnya beku hampir sepanjang tahun. Disinilah burung-burung luar biasa ini memilih untuk hidup, berkembang biak, dan berburu. Selama musim panas, matahari hampir tidak terbenam, memberi mereka jam-jam siang yang panjang untuk mencari makanan bagi anak-anak mereka. Mereka membangun sarang mereka langsung di tanah, seringkali di bukit kecil atau singkapan berbatu. Ini memberi mereka pemandangan yang bagus dari sekitarnya, memungkinkan mereka untuk melihat bahaya atau calon mangsa dari jauh. Sekarang, mari kita bicara tentang betapa menakjubkannya penampilan mereka. Burung hantu salju jantan bisa hampir putih bersih, seperti bola salju dengan mata. Kamuflase yang menakjubkan ini membantunya menyatu sempurna dengan rumah bersaljunya, membuatnya hampir tidak terlihat oleh mangsa maupun pemangsanya. Betina, di sisi lain, sedikit berbeda. Mereka juga putih tetapi memiliki garis dan bintik hitam atau coklat gelap di seluruh tubuh mereka. Pola ini membantu mereka bersembunyi di tanah tundra yang berbintik-bintik dan berbatu saat mereka sedang mengerami sarang mereka, melindungi telur-telur berharga mereka dari hewan apapun yang mungkin mencoba mencurinya. Ini juga bukan burung kecil. Burung hantu salju adalah salah satu spesies burung hantu terbesar dan terberat di Amerika Utara. Mereka memiliki tubuh yang kuat, tebal, dan bentangan sayap yang bisa mencapai lebih dari 1 meter 20 cm. Ukuran mereka memberi mereka keuntungan dalam cuaca dingin, membantu mereka tetap hangat, dan membuat mereka menjadi pemburu yang menakutkan. Ketika kamu melihatnya, kamu pasti akan terkesan dengan kehadirannya yang luar biasa. Mereka duduk tegak dan bangga, kepala mereka berputar hampir sepenuhnya, terus-menerus mengamati cakrawala. Mereka adalah raja yang tak terbantahkan di kerajaan es mereka, dirancang sempurna untuk kehidupan bertahan hidup. Bagaimana seekor burung bisa bertahan hidup di tempat di mana suhu bisa turun hingga sangat dingin? Burung hantu salju punya beberapa trik luar biasa, atau lebih tepatnya, di balik bulunya. Seluruh tubuh mereka ditutupi lapisan bulu halus yang sangat tebal. Ini berfungsi seperti jaket musim dingin terbaik yang bisa kamu bayangkan, memerangkap lapisan udara dekat kulit mereka untuk menjaga mereka tetap hangat. Isolasi ini sangat efektif, sehingga mereka bisa duduk dengan nyaman di salju selama berjam-jam, seolah-olah tidak terganggu oleh dingin yang membekukan, yang akan berbahaya bagi sebagian besar makhluk lain. Ini adalah pelajaran adaptasi yang luar biasa. Salah satu fitur paling keren dari burung hantu salju adalah kakinya. Jika kamu bisa melihat dari dekat, kamu akan melihat bahwa kaki dan bahkan jari-jari kaki mereka ditutupi bulu tebal. Kami menyebut fitur ini sebagai sandal berbulu. Ini bukan hanya untuk penampilan, ini memiliki tujuan yang sangat penting. Bulu-bulu ini melindungi kaki mereka dari radang dingin saat mereka berdiri di atas es atau salju. Mereka juga membantu burung hantu merasakan mangsa yang bergerak di bawah salju. Ini seperti memiliki sepatu salju dan sensor bawaan, alat evolusi brilian yang memungkinkan mereka bertahan hidup, di mana burung lain akan membeku dan mati. Bentuk tubuh mereka yang besar dan bulat adalah adaptasi cerdas lainnya untuk cuaca dingin. Memiliki tubuh yang padat dan besar, berarti lebih sedikit area permukaan untuk panas keluar, yang merupakan keuntungan besar di lingkungan yang sangat dingin. Mereka bisa mengembangkan bulu mereka lebih banyak lagi untuk memerangkap udara ekstra, membuat diri mereka terlihat seperti bola bulu besar dan bulat. Ini membantu mereka menghemat energi dan panas tubuh yang berharga, terutama saat mereka beristirahat selama badai salju atau cuaca dingin yang sangat ekstrem.
Setiap bagian tubuh mereka, dari bentuk hingga bulunya, dirancang dengan satu tujuan untuk menaklukkan dingin ekstrem di kutub utara. Bahkan pernapasan mereka beradaptasi untuk cuaca dingin. Bulu di sekitar paruh mereka berfungsi seperti masker, menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru mereka. Ini mencegah mereka kehilangan terlalu banyak panas tubuh hanya dengan bernapas. Detail-detail kecil tapi vital inilah yang membuat semua perbedaan antara hidup dan mati di tundra. Burung hantu salju adalah bukti hidup kekuatan evolusi, makhluk yang direkayasa sempurna yang tidak hanya bertahan hidup tetapi juga menguasai salah satu lingkungan paling menantang yang ditawarkan planet kita. Mereka adalah spesialis Arktik sejati, keajaiban desain alami. Kebanyakan burung hantu yang mungkin kamu pikirkan adalah makhluk nokturnal. Mereka menggunakan kegelapan malam untuk berburu. Sayap mereka yang sunyi dan pendengaran yang tajam membantu mereka menemukan mangsa. Tapi burung hantu salju melanggar aturan ini. Di rumah mereka di kutub utara, musim panas membawa hampir 24 jam siang hari. Jadi burung hantu ini telah beradaptasi untuk menjadi diurnal, artinya mereka aktif dan berburu di siang hari. Kamu sering bisa melihat mereka bertengger di gundukan rendah atau tiang pagar, dengan sabar mengamati dunia. Mereka tidak bersembunyi di bayang-bayang, mereka berada di tempat terbuka, menggunakan penglihatan luar biasa mereka untuk mencari makanan berikutnya. Perilaku unik lainnya adalah tempat mereka memilih untuk duduk. Sementara banyak burung hantu lebih suka cabang pohon yang tinggi, burung hantu salju adalah penghuni tanah sejati. Di tundra yang luas dan terbuka, pohon-pohon langka atau tidak ada. Jadi, burung hantu ini merasa sangat nyaman di tanah atau di tempat bertengger rendah. Ini membuat mereka berbeda dari hampir semua burung hantu lainnya. Mereka akan menemukan gundukan kecil di tanah, batu, atau bahkan bangunan untuk mendapatkan titik pandang yang baik. Perilaku ini memungkinkan mereka menghemat energi dan memberi mereka pemandangan yang sempurna dan tidak terhalang dari lanskap sekitarnya, menunggu gerakan sekecil apapun. Gaya berburu mereka adalah kesabaran dan kekuatan. Burung hantu salju akan duduk diam selama berjam-jam, kepalanya berputar, mata kuning cerahnya mengamati segalanya. Ketika ia melihat mangsanya, seringkali dari jarak jauh, ia meluncur ke udara dengan kepakan sayap yang kuat. Ia terbang rendah dan cepat di atas tanah sebelum melakukan penyelaman yang tiba-tiba dan sunyi. Dengan cakar tajamnya yang terentang, ia menangkap korbannya yang tidak curiga. Mereka adalah pemburu yang sangat terampil, mampu menangkap hewan kecil yang bergerak cepat dengan akurasi mematikan. Kombinasi kesabaran dan tindakan eksplosif ini membuat mereka menjadi predator yang tangguh di ekosistem mereka. Strategi berburu ini sangat efektif untuk makanan favorit mereka, lemming. Hewan pengerat kecil ini adalah sumber kehidupan kutub utara. Burung hantu salju adalah pemburu lemming yang ahli dan jumlah populasi mereka seringkali terkait langsung dengan berapa banyak lemming yang tersedia. Ketika populasi lemming tinggi, burung hantu salju dapat membesarkan banyak anak. Tetapi, ketika jumlah lemming anjlok, burung hantu mungkin tidak bersarang sama sekali, atau harus melakukan perjalanan jauh ke selatan untuk mencari sumber makanan lain. Perjalanan ini, yang disebut erupsi, adalah saat orang-orang di wilayah yang lebih selatan mungkin cukup beruntung untuk melihat salah satu pengunjung kutub utara yang menakjubkan ini. Burung hantu salju adalah predator oportunistik, artinya ia akan memakan apapun yang paling tersedia. Meskipun lemming adalah makanan nomor satu mereka, mereka bukan pemakan pilih-pilih. Makanan mereka bisa termasuk mamalia kecil lainnya seperti vole dan kelinci kutub. Mereka juga terampil menangkap burung, bahkan yang sebesar bebek dan angsa. Di masa-masa sulit, mereka tidak akan menolak makanan ikan atau bahkan bangkai, hewan yang sudah mati. Pola makan yang fleksibel ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka di lingkungan di mana makanan sulit didapat. Mereka memainkan peran penting sebagai predator puncak dalam jaring makanan kutub utara. Dengan berburu hewan seperti lemming dan vole, burung hantu salju bertindak sebagai pengendali hama alami. Mereka membantu menjaga populasi hewan pengerat ini tetap terkendali. Tanpa predator seperti burung hantu salju, populasi lemming bisa meledak. Ini mungkin terdengar bagus untuk lemming, tetapi akan menjadi bencana bagi vegetasi tundra yang rapuh, yang akan mereka makan sampai habis. Ini akan mempengaruhi semua hewan lain yang bergantung pada tumbuhan tersebut.
Jadi, dengan melakukan yang terbaik, burung hantu salju membantu menjaga keseimbangan seluruh ekosistem. Mereka adalah penjaga sejati kesehatan tundra. Tentu saja, bahkan predator puncak pun memiliki ancamannya sendiri. Burung hantu salju dewasa memiliki sangat sedikit musuh alami, berkat ukuran dan kekuatan mereka. Namun, telur dan anak-anak mereka rentan. Predator seperti rubah kutub, jaeger, sejenis burung laut, dan bahkan serigala akan mencoba mencuri telur atau merebut anak burung hantu dari sarang jika induknya tidak waspada. Inilah mengapa kamuflase betina dan pertahanan sengit induknya terhadap sarang mereka sangat penting untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya dari burung-burung yang luar biasa ini. Ini adalah perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup sejak mereka lahir. Sayangnya, ancaman terbesar bagi burung hantu salju saat ini adalah perubahan iklim. Saat kutub utara menghangat, habitat mereka dan ketersediaan sumber makanan utama mereka, lemming, berisiko. Dunia tanpa burung hantu salju akan menjadi tempat yang jauh lebih miskin. Hilangnya mereka akan mengganggu keseimbangan ekosistem tundra yang rapuh. Kamu bahkan mungkin mengenali burung terkenal ini dari budaya populer. Burung hantu salju bernama Hedwig adalah teman setia dalam seri Harry Potter, memperkenalkan makhluk menakjubkan ini kepada jutaan orang. Kini sigumbuin tahun Sean Ainas the Digtin Faring the Town of Forest Jerth Daras Inshine, yang Pris Bedumni.